Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan contoh teks laporan hasil observasi atau yang sering disebut juga dengan teks LHO. Bersama saya, Nurul Fatati. Simak penjelasan materi berikut ini ya. Perlu kalian ketahui bahwa struktur teks laporan hasil observasi atau yang disebut juga dengan LHO memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama yaitu definisi umum. Apa itu definisi umum? Definisi umum adalah gambaran atau penjelasan secara umum tentang sesuatu objek yang dibahas atau diamati. Nah, di dalam definisi umum ini ada sebuah kalimat definisi yang ditandai dengan kata ialah, adalah, dan merupakan. Jadi, kalau kalian ingin mengetahui itu struktur teks definisi umum atau bukan, kalian perlu melihat dulu apakah di dalam bacaan atau kalimat itu terdapat kata ialah, adalah, atau merupakan. Kalau misal ada kata tersebut, berarti itu merupakan struktur teks definisi umum. Sudah paham ya? Yang kedua adalah deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian merupakan gambaran atau penjelasan secara terperinci tentang bagian-bagian objek yang sedang diamati atau dibahas. Nah, perlu kalian ketahui di dalam deskripsi bagian, jika kalian ingin mengetahuinya apakah ini struktur deskripsi bagian atau bukan ya, kalian lihat saja di dalam paragraf itu bagian-bagian kalimatnya dijelaskan secara rinci atau tidak. Jika dijelaskan secara rinci, maka termasuk bagian deskripsi bagian. Apakah kalian sudah paham? Terakhir atau ketiga, pada struktur teks laporan hasil observasi atau LHO, yaitu terdapat struktur deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berisi tentang manfaat atau kegunaan dari sesuatu yang dilaporkan atau diamati. Nah, perlu kalian ketahui pula, pada deskripsi manfaat ini ditandai dengan beberapa kata. Contohnya, digunakan, kemudian dimanfaatkan, kemudian berpotensi. Nah, jika ada kata-kata kunci seperti kata tersebut, berarti itu termasuk pada struktur teks LHO pada bagian deskripsi manfaat. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan contoh teks laporan observasi. Nanti kita amati secara bersama-sama ya, termasuk bagian struktur apakah itu. Mari simak video selanjutnya. Berikan contoh teks berikut. Pada bagian ini disajikan sebuah teks laporan hasil observasi dengan judul lidah buaya. Nah, di sana ada 3 paragraf. Kalian bisa mencermati termasuk bagian mana ya yang termasuk definisi umum, apakah di paragraf pertama, kedua, atau ketiga. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Setelah kita amati secara bersama-sama struktur teks laporan hasil observasi pada contoh teks yang berjudul lidah buaya, kita ketahui bahwa definisi umum terdapat pada paragraf pertama. Hal itu dibuktikan dengan satu kata kunci yang merupakan kalimat definisi. Pada kata apa itu? Ya, kata merupakan. Terdapat pada kalimat lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman. Kemudian, kira-kira deskripsi bagian terdapat pada paragraf berapa ya? Ya, tepat sekali. Deskripsi bagian pada teks laporan hasil observasi dengan judul lidah buaya terdapat pada paragraf kedua. Kenapa terdapat pada paragraf kedua? Hal ini dikarenakan pada paragraf 2 membahas secara rinci bentuk daun lidah buaya dan tingginya. Nah, terdapat pada kalimat lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, dan kalimat seterusnya. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Kira-kira struktur deskripsi manfaat pada contoh teks tersebut terdapat pada bagian atau paragraf berapa ya? Nah, betul sekali, terdapat pada paragraf ketiga. Hal ini dibuktikan dengan satu kata kunci juga, yaitu kata dimanfaatkan. Nah,
Nah, terdapat pada kalimat yang mana? Terdapat pada kalimat lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit dan seterusnya. Nah, kira-kira sampai di sini apakah kalian sudah jelas? Nah, tadi merupakan penjelasan dan contoh teks laporan hasil observasi. Kira-kira apakah kalian sudah jelas dan memahami betul tentang struktur dan contoh teks laporan hasil observasi? Jika masih ada pertanyaan, silahkan kontak saya melalui email, melalui Instagram, maupun melalui YouTube. Silahkan komen dan silahkan share atau bagikan jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!